Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Suci Ramadhani Lemanda dengan NIM 2232090022 dari Politeknik Negeri Madiun, jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi kelas 5A. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pengenalan Aset Lancar, yang dimana saya akan membahas lebih lanjut pada aset lancar berupa piutang. Aset lancar adalah sumber daya atau klaim atas sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas, biasanya dalam jangka waktu siklus operasi perusahaan. Contoh aset lancar adalah kas dan setara kas, piutang yang dimana akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini, efek jangka pendek, persediaan, dan beban dibayar di muka. Lalu, kita lanjut ke poin inti yaitu piutang. Piutang merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang dalam aset lancar mencerminkan kepercayaan perusahaan terhadap kemampuan dan niat pelanggan untuk melunasi kewajiban mereka. Pengelolaan piutang yang sangat efektif melibatkan kebijakan kredit yang ketat, pemantauan umur piutang, dan tindakan penagihan yang tepat untuk memastikan arus kas perusahaan agar tetap sehat. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis piutang. Di sini ada 3, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan juga piutang lain-lain. Piutang usaha adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa secara kredit, yang biasanya jatuh tempo dalam jangka pendek. Lalu, wesel tagih adalah piutang berbentuk surat formal yang berisi janji tertulis dari debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa depan, seringkali dilengkapi dengan biaya bunga. Lalu, piutang lain-lain mencakup hak tagih yang tidak terkait langsung dengan aktivitas utama perusahaan seperti pinjaman kepada karyawan, piutang bunga, atau klaim asuransi. Ketiga jenis piutang ini dikelompokkan sebagai aset lancar jika jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan pengelolaannya penting untuk menjaga likuiditas serta mengurangi risiko kredit macet. Lanjut, di sini ada penggolongan piutang. Di sini ada piutang lancar, piutang tidak lancar, piutang yang dihapuskan, dan juga piutang yang dicadangkan. Piutang lancar adalah hak tagih yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasi, seperti piutang usaha dan wesel tagih jangka pendek. Lalu, piutang tidak lancar adalah piutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, seperti piutang jangka panjang atau pinjaman kepada pihak terkait. Selanjutnya, piutang yang dihapuskan terjadi ketika perusahaan tidak lagi mengharapkan pembayaran dari debitur karena alasan seperti kebangkrutan atau ketidakmampuan membayar yang dicatat dengan mendebit cadangan kerugian piutang dan mengkredit piutang. Dan yang terakhir, piutang yang dicadangkan adalah estimasi kerugian atas piutang yang kemungkinan tidak tertagih dicatat dalam akun cadangan kerugian piutang untuk mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dari piutang. Pengelompaan ini penting untuk mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Lalu, subbab berikutnya yaitu penilaian piutang. Penilaian piutang dilakukan untuk menentukan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah yang diharapkan dapat diterima dari pelanggan. Proses ini mencakup pencatatan piutang berdasarkan nilai nominalnya dan penyesuaian untuk kerugian yang mungkin terjadi akibat piutang tak tertagih. Dalam praktiknya, perusahaan melaporkan piutang sebesar nilai realisasi bersih, jumlah piutang, lalu dikurangi penyisihan piutang tak tertagih atau kadang-kadang disebut piutang sungsi atau piutang ragu-ragu. Lalu, subbab berikutnya yaitu analisis piutang. Piutang adalah salah satu komponen penting dalam laporan keuangan perusahaan
karena mencerminkan klaim terhadap pelanggan atas penjualan kredit. Analisis piutang dilakukan untuk mengevaluasi kualitas piutang dan efektivitas penagihannya. Salah satu metrik yang sering digunakan adalah Receivable Turnover Ratio atau RTO, yang mengukur seberapa cepat piutang dapat dikonversi menjadi kas dalam periode tertentu. Semakin tinggi RTO, maka semakin baik pengelolaan piutang perusahaan. Sebagai contoh, analisis piutang dilakukan pada PT Kimia Farma Tbk di tahun 2022. Berdasarkan data penjualan dan rata-rata piutang, RTO perusahaan menunjukkan seberapa cepat piutang mereka dapat ditagih dalam siklus tertentu. Jika RTO lebih dari 15 kali setahun, perusahaan dianggap memiliki pengelolaan piutang yang baik sesuai standar industri. Di sini saya akan memberikan penjelasan untuk perhitungan pada contoh di atas. Jika penjualan tahunan PT Kimia Farma Tbk pada 2022 sebesar 10 triliun dengan rata-rata piutang 1 triliun, maka RTO sama dengan penjualan dibagi rata-rata piutang. Dengan hasil 10 triliun dibagi 1 triliun sama dengan 10 kali. Hasil ini menunjukkan RTO yang masih di bawah standar industri atau 15 kali dan mengindikasikan bahwa perusahaan perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang untuk memperbaiki likuiditas dan arus kas. Analisis ini membantu perusahaan menilai posisi mereka dalam pengelolaan piutang dibandingkan dengan standar industri. Dengan meningkatkan efisiensi penagihan, PT Kimia Farma Tbk dapat mempercepat konversi piutang menjadi kas, sehingga mendukung stabilitas keuangan perusahaan. Lalu, untuk perhitungan selanjutnya yaitu waktu penagihan. Untuk menentukan waktu penagihan yaitu bisa dengan rumus rata-rata piutang dibagi penjualan bersih dibagi 360. Yang dimana untuk piutangnya itu dari piutang 2021 ditambah piutang 2022 dibagi 2 dengan hasil Rp6.266.434 lalu dibagi dengan penjualan bersih yaitu Rp13.232.476 dibagi 360 yang menghasilkan 170,45 hari. Waktu penagihan tahun 2022 yaitu 170 hari. Ini berarti PT Kimia Farma membutuhkan rata-rata 170 hari untuk menagih piutang dari pelanggannya pada tahun 2022. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.